Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku akan bertarung denganmu sekarang. Ayo pergi ke arena duel jiwa. Yan Shaoze memiliki ekspresi malu di wajahnya. Lin Er, mengapa kamu melakukan ini? Saya benar-benar menyesali dengan apa yang kulakukan, namun kamu harus memahami apa artinya seorang guru jiwa tertinggi bagi masa depan akademi kita. Ini bukan sesuatu yang bisa diubah oleh taruhan sederhana. Saya sudah bicara dengan para guru halaman dalam. Wu Yuhao harus tetap di sekolah roh pelindungku. Xian Lin Er berkata dengan dingin, apa yang kamu andalkan untuk melakukan ini? Aku sudah memutuskan kamu tidak dapat merebut siswa manapun dari sekolahku. Kamu tidak perlu memaksa anak ini juga. Dia milik sekolah senjata rohku. Kamu berbicara tentang binatang 100.000 tahun, aku akan membantunya memburunya. Bahkan jika aku tak mampu, biarkan aku menjadi tumbal untuk hutan Stardo. Ekspresi Qian Doduo menjadi agak aneh, namun kemarahan di wajahnya benar-benar lenyap. Kali ini wajah Yan Shaoze benar-benar kacau. Ia memiliki rasa bersalah pada Lin Er karena hal-hal di masa lalu. Tapi Master Roh berjiwa kembar pamungkas sesuatu yang sangat langka, yang tidak muncul sekali dalam 1000 tahun. Bagaimanapun, ia tidak bisa menyerah. Yan Shaoze menarik nafas dalam-dalam. Lin Er, hal ini sudah mencapai titik kita tidak bisa menyelesaikannya. Mengapa kita tidak memutuskannya dengan pertemuan di Pavilion Dewa Laut? Dekan Lin Er tidak ragu untuk menjawab. Baik, pertemuan di Pavilion Dewa Laut. Ayo kita pergi dan mengumpulkan para penatua untuk memulai pertemuan. Aku ingin tahu mengapa kamu berpikir kamu bisa mencuri muridku. Bagaimanapun alasan kami lebih logis. Yan Shaoze mengerutkan alisnya, lalu menoleh ke Yu Hao dan menunjukkan senyum hangat. Yu Hao, masalah ini juga terkait dengan pilihanmu. Kamu harus mempertimbangkannya dengan cermat. Adapun kita, biarkan kita membahasnya terlebih dahulu. Dia berbalik dan pergi. Ekspresi Dekan Lin Er berubah serius ketika dia berbalik menghadapi Yu Hao. Nah, abaikan dia. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan hal ini. Terus berkultivasi dengan rajin, akademi akan segera menjelaskan semuanya. Dengan itu dia juga pergi. Yan Duo buru-buru mengejarnya, meninggalkan Fan Yu, Guru Wang Yan di kantor. Guru Wang Yan agak terdiam, sepertinya masalah ini menjadi benar-benar besar. Hai. Guru Fan Yu menepuk bahu Yu Hao, menenangkannya dan memberinya semangat. Ia meminta Yu Hao untuk kembali beristirahat. Yu Hao di posisi yang sangat simalakama. Kebingungan berkecamuk di dalam pikirannya. Ketika meninggalkan gedung, dia melihat Wang Dong dan Xiao Xiao menunggunya. Mereka segera bergegas menghampirinya. Wang Dong berbicara dengan suara rendah. Bagaimana situasinya? Untuk apa Guru Wang Yan memanggilmu? Yu Hao tidak menyembunyikan apapun di depan mereka. Dia menceritakan peristiwa yang terjadi di kantor Guru Wang Yan. Kedua mata Wang Dong dan Xiao Xiao melebar ketika mereka mendengar bahwa ketiga dekan telah memperebutkannya. Wang Dong heran ketika dia berkata, benar-benar menjadi sangat populer dengan cepat. Dekan Yan juga tampaknya sangat tulus, namun sekolah senjata roh memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana menurutmu? Yu Hao tersenyum pahit. Apa yang harus kufikirkan? Saya hanya seorang siswa. Apakah kamu berpikir saya dapat memutuskan sesuatu dengan masalah ini? Saya hanya akan mematuhi pengaturan akademi. Dekan Yan, Dekan Lin Er, dan Dekan Qian pergi mengadakan pertemuan. Saya rasa mereka akan segera mendapatkan hasilnya, namun saya lebih suka tidak menyerah di kedua sisi. Xiao Xiao agak khawatir. Bukankah kamu malah tidak akan mendapatkan apapun dengan itu? Yu Hao, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Saya yakin saya akan dapat memasuki halaman dalam dengan kerja kerasku sendiri. Kamu harus punya pilihan sendiri. Yu Hao sangat tersentuh. Terima kasih Xiao Xiao. Wang Dong berkata, mari kita kembali dulu. Kamu benar. Biarkan akademi yang memutuskannya. Yu Hao tiba-tiba bertanya, benar. Namun Xiao Xiao, bagaimana ujianmu? Xiao Xiao terkikik, semua aman, aku mendapat 110 poin. Wang Dong berkata, Dai Hua Bin telah kalah. Kapan kita menyelesaikan taruhan ini? Pandangan Yu Hao menatap jauh. Jika bukan karena taruhan ini, kejadian kali ini tidak akan terjadi.
dia bisa tetap menyembunyikan kemampuannya. Kita akan mengabaikannya untuk saat ini, jawab Wu Yuhao. Mari kita kembali ke asrama dan menunggu keputusan akademi. Wang Dong mengangguk. Mari kita kembali dan berkultivasi. Jarang bagimu untuk rajin berkultivasi, Yuhao menjawab dengan candaan. Wang Dong mendengus. Aku sudah merasa terancam kau terlalu populer sekarang. Yuhao bertanya, Xiao Xiao bagaimana dengan peringkat kultivasimu? Xiao Xiao berkata, aku di peringkat 28 sekarang. Saya rasa saya akan bisa mencapai peringkat 30 pada akhir tahun. Kesenjangan telah terjadi antara peringkat Wang Dong dan Xiao Xiao yang dulunya bisa dikatakan setara. Pengaruh Haodong Power benar-benar besar. Mereka kembali ke asrama mereka di Pulau Dewa Laut. Pulau Dewa Laut memiliki banyak bangunan termasuk pavilion Sigurd dengan 6 lantai di dalamnya, di mana salah satunya adalah tempat terpenting akademi, berisi aula suci dan perpustakaan rahasia yang dipenuhi dengan harta yang sangat berharga. Pertemuan akan diadakan di Pulau Sigurd jika peristiwa besar terjadi di akademi. Hanya dekan dan wakil dekan dari kedua sekolah bersama para tetua yang tinggal di aula suci yang memiliki hak mengambil bagian dalam pertemuan ini. Dengan voting berapa banyak yang setuju atau tidak, dekan dan wakil dekan dari kedua sekolah memiliki satu suara dalam pertemuan ini. Saat ini 10 orang duduk di sekitar meja oval panjang. Ada dekan Lin Yan Duoduo, dekan Yan Shaoze dengan seorang wanita di sampingnya yang adalah wakilnya, dan keenam yang lainnya. Selain mereka berempat, keenam orang lainnya adalah penatua, dan juga ada penatua yang duduk di ujung meja. Suara lembut terdengar, sekarang semua orang telah tiba. Mari kita mulai pertemuan. Yan Shaoze bertanggung jawab atas pertemuan ini. Ya guru, Yan Shaoze berdiri dan membungkuk pada orang yang duduk di ujung meja. Jika orang luar tahu, pasti mereka akan terkejut karena seorang Yan Shaoze dengan umur 90 tahunan ternyata gurunya masih hidup. Yan Shaoze berkata, guru dan sesepuh tetua, Lin dan aku mengumpulkan semua orang di sini untuk masalah yang akan memutuskan apakah akademi kita akan terus makmur di abad-abad mendatang. Shan Lin dengan keras membanting tangannya ke meja. Berhentilah mencoba menakut-nakuti orang. Yan Shaoze langsung ke intinya. Wanita tua menyahut Lin ini adalah pertemuan di Pulau Sigurd. Jika membuat keributan, keluarlah. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Lin ketika dia mendengar ini. Dia mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah penatua Lin berbicara, Yan Shaoze menceritakan masalah yang terjadi tentang jiwa bela diri pamungkas, perangkap Qian Duoduo, pengalaman mengajar dan kemampuan sekolah roh pelindung melatih elemen pamungkas. Semua ia ungkapkan, tak kurang satu pun. Para tetua terkejut termasuk penatua Xuan. Begitu Yan Shaoze selesai berbicara dan duduk, Yan Duoduo segera berdiri, menerangkan ketidaksetujuannya akan beberapa narasi dekan Yan Shaoze. Bagaimanapun, yang sekolah senjata roh lihat adalah keahliannya dalam alat jiwa, dan diakui atau tidak, bakat Yuhao dalam penciptaan alat jiwa memang luar biasa. Setelah menjadi murid Fan Yu dalam 8 bulan, ia telah mencapai seorang insinyur jiwa kelas 2. Ini adalah rekor dalam sejarah akademi. Dengan kerja kerasnya dan bakatnya, kami telah memutuskan untuk membawanya sebagai murid inti. Kami tidak akan membiarkan seorang berbakat lolos dari kami. Sekolah roh pelindung tidak menjadikannya murid inti meskipun ia sudah menjadi ketua tim dari juara penilaian. Namun setelah dekan Yan menemukan jiwa bela diri keduanya, dia kini bertarung melawan kami. Sekolah senjata roh telah memutuskan menggunakan semua sumber daya kami untuk mengasuh anak ini. Kami akan berusaha untuk membesarkannya menjadi insinyur jiwa kelas 9 pertama Akademi Shrek dalam waktu 30 tahun. Dan kami memutuskan rencana prajurit tertinggi atau pamungkas akan ditumpukan padanya. Bagaimanapun, persaingan dengan benua Ryu adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, dan kami sangat yakin bisa membuatnya menjadi insinyur yang sangat kuat. Jadi kami tidak akan mau melepaskan anak ini. Qian Duoduo langsung ke intinya tanpa berbelit-belit. Shan Lin berkata, niat dekan Qian adalah niatku. Sekolah senjata roh bersedia mempertaruhkan segalanya untuk anak ini. Jika dia tidak dapat memenuhi rencana prajurit tertinggi atau pamungkas, saya bersedia mengundurkan diri dari posisi dekan sekolah senjata roh. Yan Shaoze dan penatua Lin terkejut dengan langkah yang diambil oleh dekan Lin Sekolah senjata roh benar-benar lebih masuk akal tentang masalah ini.
Untuk sesaat Yan Shaoze merasa segalanya menjadi semakin sulit. Jika mereka terus bertarung seperti ini, konflik di antara kedua belah pihak akan benar-benar menuju ledakan habis-habisan. Ini bukan yang dia harapkan. Penatua Xuan akhirnya angkat bicara. Aku mengerti niatmu, dan aku pernah memeriksa Yu Hao. Sekolah roh pelindung menolaknya karena kesulitan-kesulitan yang akan datang untuk perkembangannya. Saya menyelidiki kondisi tubuhnya. Aku melihat bahwa kemungkinan untuk kebangkitan kedua jiwa tubuhnya sangat kecil. Mata rohnya adalah jiwa terkuat di antara jiwa tubuh lainnya, namun karena sangat kuat itulah menyebabkan kebangkitan kedua sangat minim. Saya belum pernah mendengar tentang jiwa tubuh tingkat ini, bahkan dalam sekte tubuh. Saya dapat menjamin bahwa asal-usul jiwa bela diri keduanya tidak terkait dengan jiwa tubuhnya. Kita perlu menggali lebih dalam. Penatua Lin tersenyum sedikit. Penatua Xuan, Anda menyimpang dari topik. Kita harus memutuskan di mana dia akan ditempatkan. Penatua Xuan tertawa nakal. Tentu akan lebih baik baginya untuk tetap di sekolah roh pelindung, karena punya kemampuan untuk melatih jiwa bela diri pamungkas. Terjadi perdebatan antara Penatua Lin dan Penatua Xuan. Kedua sekolah memiliki salahnya masing-masing. Sekolah roh pelindung salah karena merebut murid inti, namun sekolah roh pelindung punya kemampuan untuk melatih jiwa pamungkas. Sedangkan sekolah senjata roh salah karena seharusnya merekrut murid inti dari tahun ketiga, sedangkan Yu Hao baru di tahun kedua. Namun Yu Hao adalah kandidat terbaik untuk menjadi prajurit tertinggi untuk memutuskan kesenjangan dengan Kekaisaran Ryu. Perdebatan terjadi sangat panas. Bahkan Penatua meminta Yan Shaoze memberi sekolah senjata roh 5 murid inti untuk ditukar dengan Yu Hao. Dekan Lin Er dengan keras menolak pertukaran ini. Dia sudah menjadi salah satu murid inti kita, dan kita sama sekali tidak akan menyerah. Ekspresi Yan Shaoze menjadi suram, bahkan tawaran besar ini juga ditolak. Hatinya melonjak karena amarah. Munculnya seorang guru jiwa tertinggi terjadi sekali dalam 1000 tahun dan sekolah roh pelindung tidak akan menyerah. Saya bertekad untuk mendapatkan Yu Hao. Karena kita sudah berkumpul di sini, kita akan mengambil suara terbanyak untuk menentukan hasil kali ini. Orang perlu menyadari bahwa penatua di ujung meja adalah bos asli akademi. Ia juga adalah guru Lin Er dan Yan Shaoze. Dia adalah Tuan Pavilion Dewa Laut, kata-katanya mutlak di akademi. Bahkan veteran tua seperti Penatua Lin dan Penatua Xuan Lao lebih rendah darinya dalam senioritas. Tidak ada satu orang pun yang berani menolak keputusannya di masa lalu. Lin Er, jika kamu benar-benar berharap agar Yu Hao menjadi insinyur jiwa kelas 1 terkuat, kamu harus menyadari bahwa dia juga harus menjadi master jiwa bela diri kelas 1 terkuat sebagai syarat. Apakah dia bisa menjadi insinyur jiwa kuat dengan kekuatan jiwa yang tidak cukup? Dia juga akan mengalami penurunan peningkatan kultivasi saat melewati level 30 karena jiwa bela diri pamungkasnya, dan masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan teknik dari sekolah roh pelindung. Jika menghilangkan fakta ini, bukankah pertumbuhannya akan terpengaruh? Shaoze, Yu Hao sangat berbakat dalam penciptaan alat jiwa. Dia dapat membuat senjata yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Mengapa kamu tidak membiarkannya menjadi insinyur jiwa juga? Selain itu, akademi Shrek kita saat ini tidak memiliki insinyur jiwa kelas 1 terkuat. Saya sudah memutuskan dia akan berkultivasi di kedua sekolah dan akan memperlakukannya sebagai keberadaan khusus di dalam akademi. Kalian seharusnya tidak memaksa anak ini untuk memilih, tapi harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk membiarkannya berkultivasi dengan damai. Kalian telah mengabaikan hal terpenting. Apa yang difikirkan Yu Hao sekarang? Usianya baru 12 tahun. Jika kalian terlalu menekannya, itu hanya akan berdampak negatif pada pertumbuhannya di masa depan. Jika dia terus menerima nilai bagus dari kedua sekolah, maka kita akan benar-benar melatih monster yang luar biasa. Seorang prajurit tertinggi yang nyaris sempurna. Begitu mereka mendengar bos Pavilion Dewa Laut, semua veteran mengangguk satu demi satu. Lin Er berkata, "Guru, apa yang harus kita lakukan jika nilai Yu Hao mulai turun?" Tuan Pavilion Dewa Laut menjawab, "Itu sangat mudah, biarkan dia memilih sekolah mana yang dia suka." Dan juga Penatua Xuan, jangan bertanya tentang jiwa bela diri kedua bocah itu. Meskipun saya juga ingin tahu, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa anak ini memiliki hati yang sangat baik dan tegas. Jadi tidak peduli apa jiwa bela diri keduanya, tidak perlu bagi kita untuk mengorek rahasia ini. Aku mengerti, Master. Penatua Xuan mengangguk setuju. Yan Shaoze dan Shan Lin Er saling memandang. Ekspresi tegang mereka sekarang jauh lebih santai. Bagaimanapun ini pilihan terbaik.
Master Pavilion Dewa Laut mengatakan, jika tidak ada lainnya, pertemuan ini dianggap selesai. Sauze, Lin kalian berdua seharusnya tidak berhubungan dengan bocah itu lagi. Pada usianya yang terbaik adalah dia fokus pada kultivasi. Semakin sedikit terganggu oleh dunia luar, semakin baik. Keduanya mengangguk. Kini nasib Yu Hao telah diputuskan. Yu Hao menerima berita dari Guru Fan Yu setelah itu. Akademi telah memutuskan bahwa Yu Hao menjadi orang pertama dalam sejarah akademi yang menjadi murid inti kedua sekolah. Guru Fan Yu mendesak Yu Hao untuk terus berkultivasi dengan lebih keras. Bagaimanapun, dia sekarang harus menghadiri kelas di sekolah roh pelindung di siang hari dan kemudian belajar di sekolah senjata roh di malam hari. Guru Fan Yu juga mengingatkan bahwa besok malam dia harus pergi mengikuti tes kemajuan sekolah senjata roh. Hasil ini membuat Yu Hao bernafas lega. Tidak memilih adalah pilihan terbaik baginya. Tes kemajuan untuk siswa kelas 2 sekolah senjata roh belum berakhir. Siswa dari kedua kelas berjumlah lebih dari 100. Butuh waktu cukup lama untuk ujian ini karena mereka harus diuji satu persatu. Keesokan harinya Yu Hao dan Wang Dong berkultivasi sepanjang pagi. Sebelum bel sore berbunyi, Yu Hao menuju ke area uji coba sekolah senjata roh dan menghampiri He Chaito. Saat He Chaito sudah bertemu dengan Yu Hao, ia bertanya dengan apa yang terjadi semalam. Ini sungguh luar biasa. Ia dilarang menceritakan ini ke siapapun oleh Guru Fan Yu. Bagaimanapun, jika orang lain tahu ini akan menjadi protes besar-besaran terutama di halaman luar. He Chaito mengajak Yu Hao untuk menuju area tes kemajuan sekolah senjata roh. Dan tes kali ini adalah pertempuran juga seperti ujian di sekolah roh pelindung. Ada 20 orang yang ada di area ini, yang beberapa dari mereka heran dengan kedatangan Yu Hao. Saat tiba di area pengujian juga ada 2 orang yang sedang bertarung dengan diselimuti alat jiwa di tubuhnya. Ada keunikan di ujian ini. Sekolah senjata roh memiliki alat yang bisa melindungi siswa ketika berada di kondisi kritis saat ujian berlangsung. Itu disebut sebagai perisai jiwa portable. Ini bisa dikendalikan jarak jauh. Pertandingan telah mencapai titik puncak dan seorang siswa muncul menjadi pemenang. Saat guru akan melanjutkan ujian, suara berat Guru Fan Yu bergema. Menahan ujian yang akan dilanjutkan, dia berkata, "Yu Hao, kemarilah kamu selanjutnya." Yu Hao mengangguk dan bergegas. Guru Fan Yu berkata, "Tes ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu bertarung. Setiap orang akan menggunakan alat jiwa ciptaannya sendiri yang kemudian akan diperiksa dengan cermat oleh guru. Selama berhasil menghancurkan pertahanan lawan, kamu akan menang. Saya menggunakan perisai jiwa portable ini untuk melindungi semua orang." Yu Hao merenung sebentar lalu bertanya, "Guru, apakah mungkin untuk bertarung tanpa perlindungan perisai jiwa portable?" Guru Fan Yu terkejut ketika dia mendengar ini. Kenapa? Yu Hao berkata, "Karena ini seharusnya menjadi pertarungan nyata. Memiliki perisai perlindungan akan mempengaruhi kinerjaku. Selanjutnya saya yakin bahwa saya tidak akan melukai lawanku." Guru Fan Yu bertanya, "Dan bagaimana dengan keselamatanmu sendiri?" Yu Hao menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Guru, saya memiliki keyakinan pada kemampuanku." Akhirnya Guru Fan Yu menyetujui untuk tidak menggunakan perisai jiwa portable. Kamu Jeda, Tang Sui Feng, Ling Shu, Fan Yu berbalik dan memanggil beberapa peserta ujian berikutnya. 2 pria dan 1 siswa wanita berjalan dengan tergesa-gesa dan dengan hormat menyambut Guru Fan Yu. Guru Fan Yu berkata, "Kalian bertiga naik bersama. Tujuan kalian mengalahkannya. Jika bisa mengalahkannya, kalian akan lulus ujian kemajuan tahun ini." Meskipun ketiga siswa itu bingung, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Karena bagaimanapun, Guru Fan Yu adalah pemegang otoritas terbesar setelah kedua dekan. Mereka segera memasuki arena ujian dengan alat jiwa lengkap mereka. Pengawas mengungkapkan tatapan ragu-ragu di matanya dan mengarahkan pandangan bertanya ke arah Guru Fan Yu. Guru Fan Yu berjalan mendekatinya lalu berbisik, "Ini murid pewarisku. Saya ingin menguji batasnya saat ini. Jangan khawatir, mulailah." Baik. Pengawas itu tentu saja tidak berdebat dengan keputusan Guru Fan Yu. Kedua belah pihak, persiapkan dirimu. Yu Hao terkejut ketika dia mendengar Guru Fan Yu mengirim 3 siswa ke area ujian. Yu Hao merasa sepertinya kepercayaan gurunya pada dirinya sedikit berlebihan. Ketiga siswa semua membawa lencana menandakan jajaran insinyur jiwa mereka. Mereka semua insinyur jiwa kelas 2 sama seperti dia. Pengawas ujian berseru, "Mulai!" Ketiga siswa bergerak, cincin jiwa mereka bangkit dari kaki mereka. 1 penatua jiwa, 2 grandmaster jiwa. Kilat cahaya meletus saat mereka mengaktifkan alat jiwa mereka. 2 cincin jiwa putih tiba-tiba bangkit dari kaki Yu Hao
dan cincin jiwa keduanya berkedip sedikit. Sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi. Sebuah tabung logam hitam 1,5 meter panjangnya muncul di bahu Yu Hao, kemudian langsung menembakkan sinar cahaya putih yang intens. Pertandingan terjadi sangat cepat, bahkan semua siswa yang menyaksikan menatapnya dengan ekspresi terperangan di wajah mereka. Itu adalah pertandingan 1 lawan 3, namun dia meraih kemenangan tanpa cacat. Dia memulai pertandingan dengan menggunakan imitasi untuk memalsukan aktivitas alat jiwa stasionernya, menekan salju Lingshu, lalu memblokir sinar cahaya jiwa menggunakan keterampilan pincer permaisuri es, sebelum akhirnya membeku dan membalikkan meriam lawan kembali ke arah mereka. Terlepas dari apakah itu adalah prestasinya dalam pertempuran, keterampilan pengambilan keputusan dan penggunaan jiwa bela diri dan alat jiwanya, Yu Hao benar-benar sempurna. Selain itu, alat jiwa yang dia tembakkan dari lengannya telah menyebabkan Guru Fan Yu tersenyum sedikit. Ketika Yu Hao pertama kali membuatnya, ia memberikan Guru Fan Yu kejutan besar karena filosofi baru penciptaan alat jiwa yang telah ia ciptakan. Alat jiwa di lengannya yang menyerupai meriam sinar jiwa sebenarnya miniatur busur panah jiwa stasioner. Benar, Yu Hao telah mencoba menggabungkan teknik penciptaan alat jiwa dan teknik senjata tersembunyi Sekte Tang, di mana ini akan menghemat biaya daripada selalu melemparkan bola meriam dari alat jiwa stasioner. Cara berpikirnya sangat bermanfaat bagi sekolah senjata roh. Ini juga alasan Guru Fan Yu sangat menyukainya, dan alasan utama mengapa sekolah senjata roh bersikukuh mempertahankannya, bahkan jika harus bertarung habis-habisan. Itu karena dia terlalu berbakat di bidang penciptaan alat jiwa. Guru Fan Yu menatap Wu Yu Hao yang tiba di depannya, dan dengan tulus berkata, "Nak, kamu benar-benar harapan dari sekolah senjata roh kita. Koordinasi antara alat jiwamu dan jiwa bela dirimu benar-benar sempurna. Kamu lulus ujian." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.